Jadi TikTok pertama kali launching di Indonesia, kan aku tuh content creator TikTok pertama lah maksudnya ya kan. Jadi pas aku launching itu aku dipanggil, di invite ke Jakarta. Kalian jangan mikir Bowo di invite ya, karena aku duluan nyebur daripada Bowo. Jadi dulu Bowo tuh belum ada. Jadi TikTok launching, aku dulu baru Bowo. Halo teman-teman, kembali lagi di DNA Dea Nanya. Dea ingetin sekali lagi ya, buat yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Buat yang udah subscribe, terima kasih banyak, I love you so much. Jadi hari ini Dea kedatangan bintang tamu, orang terdekat Dea, yang dekat tapi kita di sosmed tuh nggak terlalu dekat, tapi dekat banget sampai kita tuh udah bisa punya telepati gitu loh. Jadi itu gimana deh? Coba jelasin gimana. Kenapa? Tunggu dulu, sama dulu, jangan ngomong dulu Pak, jangan ngomong dulu Pak. Ini saya belum kasih tahu siapa bintang tamu ya Pak. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu, dia adalah influencer cowok idaman para ciwi-ciwi ya kan. Siapakah dia? Andi Raka Saleh. Tolong perkenalkan diri Pak, nama, lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir. Tolong Pak. Perkenalkan, namaku Andi Raka, panggilannya Belalang. Belalang. Panggilannya Raka, terus itu followers juga dikasih tau gak sih? Oh siap, jangan sampai nggak tepat, usah. nanti mereka kaget. Oh, kalau centang biru di mananya? Enggak Pak, udah nggak usah Pak. Nggak usah. Jadi buat yang udah paham, buat yang followers Kak Raka itu kalian pasti udah tahu jokes-jokesnya dia. Jadi kayak gak ada yang serius di sosial media dia. Ya, jadi bercanda doang. Iya, bercanda doang. Jadi kalau misalnya ada yang nganggap serius, udahlah, berarti lu nggak tau apa-apa weh. Bukan telepati, kita nggak sama. Iya, Kita nggak bisa telepati sama. bertelepati. Jadi gua sama Kak Raka, gue pengen kasih tahu nih ke kalian. Gua sama Kak Raka itu kita tuh nggak deket secara, maksudnya di sosial media tuh kita jarang banget bikin konten, jarang banget kayak kelihatan deket gitu. Tapi aslinya sebenarnya tuh kita tuh deket banget gitu, sampai kita tuh punya telepati sendiri. Kita ngobrol tuh udah telepati kayak kode-kode doang, kayak misalnya kalau orang udah ngomong, terus kita ngeliat-ngeliat gini. Udah paham. Udah sampai pikiran. Iya, semua bener banget. Udah sampai pikiran tuh kita. Andri kayaknya juga ada Andri, tapi lebih ke Karaka, lebih deket ke Karaka. Jadi kayak untuk berkomunikasi dengan telepati itu cuman gue sama Karaka, sama Kak Willy enggak, sama Nenek telepati enggak ada. Jadi Karaka apa kabar nih? Alhamdulillah baik-baik aja. Sekarang lagi sibuk apa Kakak? Sibuk membahagiakan diri aja sih. Oh siap. Kamera Bapak di sini ya. Oh, Kamera oh ya. Bapak di sini sama di sana, itu kamera saya. Oke. Sibuk membahagiakan diri. Emang selama ini Bapak lagi sedih? Sebelum-sebelumnya kan lagi sedih deh. Oh, Kan tahu iya. sendiri. Kasihan kakak gue jadi bingung sebenarnya mau milih siapa. Gue netral, gue standar, jadi nggak milih ini gitu loh. Udah, jadi berarti membahagiakan diri sendiri kesibukannya ya. Iya. Apa rasanya banyak dikomenin sama ciwi-ciwi Karaka? Rasanya itu kalau bisa poligami itu menikahin satu-satu. Karena mereka tuh sweet semua loh, romantis semua loh deh. Ya sih, Tahu sendiri kan. Ya gue ngeliat. Kayak mereka tuh kalau ngepuji kita tuh lebih dari pacar ngepujinya. Kayak ya Allah, kita tuh dibagikan, aku tuh dibagikan raja sama dia tuh. Jadi kayak ya Allah, ini seandainya aku punya pacar baiknya kayak mereka, udah pacar satu-satu semua tuh. Oh siap. Tapi kan di mana-mana ciwi-ciwi itu nggak mau diduain Kak, nggak mau dipoligamiin Kak. Ya gimana, namanya aku pengen, nggak bisa enggak. Oh jadi gitu. Iya. Jadi kayak pengen ibaratnya kalau bisa kakak bisa nikahin satu-satu semua kakak nikahin gitu, atau sekedar pacaran doang? Ya nikah lah. Nikah, oke. Udah gak zaman pacar-pacar, udah umur 24. Jadi berarti Sekarang aja belum punya, nggak ada pacar. Oh ya benar ya. Berarti Kak Raka, gue pengen nanya nih sama lo. Lu bener-bener asli yang lahir di Balikpapan atau cuman udah lahir terus pindah ke Balikpapan? Aku lahir asli Balikpapan, tapi ibu aku dari Betawi, suku Betawi. Kalau papaku dari Bugis. Tapi aku asli lahir dari Balikpapan. Bener-bener lahir jebret tuh di Balikpapan. Ya, pas brojol langsung Balikpapan. Iya, Balikpapan. Berarti Bugis dong. Ikut Apanya? papa kan? Iya.
Kalau di ini di Iya. mana-mana ikut papa ya kalau nggak salah. Aku mah suku mah ngikut aja, apa Bugis dipanggil iya, juga Betawi iya, ikut aja udah. Ah, Betawi, ada Betawinya. Iya, Betawi. Oke. Baru tau sih gue. Iya. Setahun gue serumah gue baru tau dia ada Betawinya. Kak, masa kecil Kak Raka di Balikpapan tuh kayak gimana sih? Seru nggak? Seruan pas masa kecil di sana apa seruan pas udah gede di sini? Masa kecil itu di Balikpapan ya seru-seru aja, main pas masih kecil umur 4 tahun itu SD sampai SMP itu masih main bola di lapangan, terus main petak umpet sama anak-anak di lapangan, terus itu kalau udah maghrib belum pulang kalau belum azan maghrib. Jadi tuh main bola tuh dari jam 1 siang sampai ntar azan maghrib, ntar dipanggilin tuh mamanya datang dari rumahnya masing-masing ke lapangan satu-satu tuh, mamanya jemputin satu-satu baru kita pulangan. Berarti Jadi seru tuh dong. Tiap hari, ya tiap hari. kayak Berarti gitu. seru dong. Seru banget coba. Selain main bola apa lagi? Petak umpet kek, apa kek? Ya petak umpet itu pasti main bola, terus tuh setiap minggu pagi tuh kita pasti Jogging. kita cari di Balikpapan tuh ada namanya Lapangan Merdeka. Nah, Lapangan Merdeka Sama itu juga di Medan juga ada namanya Lapangan Merdeka. ya Lapangan Merdeka itu lapangan luas banget. Di situ tuh ada pantai, ada Lapangan Seriusan? Merdeka itu Lapangan Merdeka, terus itu tuh ini ada kayak pokoknya pembatas, terus tuh pantai gitu. Jadi kita bisa ngepantai, bisa main bola, Wah. macam-macam di situ, ada jualan juga. Wow. Ada tempat orang pacaran. Wow. Pokoknya macam-macam di sana. Seru banget boy, kalau kita mah Lapangan Merdeka cuma ini kota doang, nggak ada pantai. Coba anak Balikpapan pasti kalian tahu kan Lapangan Merdeka. Oh, berarti Kita dulu kakak sering mainnya di Lapangan Merdeka Balikpapan. Iya. Sama teman-temannya masih inget gak sih nama Masih teman-temannya? banget. Masa? Coba sebutin dong nama teman-teman kakak yang di sana. Nama teman-teman aku Fajar, terus itu Dodi, Fahmi, Arda, Seul, Ayo. Jojot. Jojot. Di Jojot. Ayo, bentar kalau bisa lupa sebutin ntar ada yang sedih. Gilang. Oke, Gilang. Rifki. Rifki, banyak masih inget dong? Banyak. Banyak yang Kiki. main-main bola di situ. Iya, banyak. Berarti Dan sekarang tuh udah pada mencar semua, udah nggak ada di Balikpapan. Udah nggak ada di Balikpapan. Seriusan? Iya. Udah ada di Malang jadi dokter, si Gilang jadi dokter. Wow. Si Dodi udah jadi apa ya, arsitek kalau nggak salah. Oke, berarti bener-bener kalau masa kecil tuh bener-bener harus dinikmati banget ya. Iya, Kak? benar, Iya benar, kan? benar. Pas udah gede kayak gini, anjir udah Iya, pasti- masa depannya udah masing-masing, Iya, boy. benar. Udah pada nggak kebayang juga sih, bener teman-teman gue udah ada yang jadi polwan gitu Iya, ya. ha-ha. Merinding, boy. Pas udah gede kayak gini tuh pengen balik ke masa kecil itu nggak bisa. Jadi Iya. kalau kalian masih kecil, kalau kalian umurnya masih 7 tahun 8 tahun, Ngapain tetap nonton? gini. Kalian wajib main. Main sama Main, teman-teman di luar, iya. jangan main gadget terus ya Iya, kan Kak, bener. nikmatin lah. Nikmatin masa Gua kecil. saranin nikmatin, gue juga udah nikmatin yang main comberan, nyari ikan di air comberan itu tuh ikan Ha-ha. sepat, ikan gobi. Ikan bilis tau gak sih? Ya kan yang kecil, kayak ikan teri, Itu diparit-parit. gobi. Oh, kalau di Balikpapan bilis. Ikan bilis itu. Gue ikan gobi kalau di Medan. Ikan sepat tuh kita tanggo tuh, main layangan, main kelereng. Gue udah nikmatin, alhamdulillah gue udah nikmatin. Dulu kecil gue nggak nonton YouTube, nggak main-main HP, nggak main-main game di gadget. Gue udah ngerasain masa kecil gue. Seru. Bener. Pengalaman paling kocak di Balikpapan apa? Yang pernah kakak alami? Pengalaman paling kocak atau bikin malu depan umum atau lelah dan lain sebagainya? Pengalaman paling kocak di Balikpapan apa Di ya? Balikpapan ya, bukan Jakarta. Waktu itu bukan di Balikpapan sih, tepatnya lagi di pesawat. Tapi perjalanan dari Balikpapan ke Jogja. Itu diceritain boleh gak? Boleh. Nah, jadi ada waktu itu aku lagi study tour pas kuliah. Itu 2000 berapa tuh? 2015 mungkin. Oke. 2015. Jadi aku terbang dari Balikpapan ke Jogja untuk study tour kuliah. Oke. Terus dulu kan aku zamannya Musical.ly ya kan. Oh, iya. Aku kan user garis keras dulu. Jadi Oke, apa-apa itu pasti didokumentasiin. Iya. Ya kan? Apa-apa tuh main Musical.ly. Transisi. Ya. Ya. Jadi pas di dalam pesawat itu pertama kalinya aku naik pesawat. Jadi itu pertama kali naik pesawat, aku nggak ngerti tuh sistem regulasi pesawat itu seperti apa. Jadi aku pas lagi di pesawat, udah mau di pesawat. Kalau mau di pesawat aku tahu, udah dikasih tahu kan. Udah mau di pesawat, tapi namanya Musical.ly itu walaupun di mau di pesawat dia masih bisa akses lagunya. Ya, Ya kan? draftnya ya. Di draft. Ya.
Nah mainlah aku gini. Terus tuh untuk menarik viewers aku harus punya cover di mana itu jadi clickbait. Clickbait ya Ya kan. Nah aku mencoba untuk ambil si pramugari, ya kan pas ngevideoin pramugari. Pas ke pramugari kayak gini, pramugarinya lagi iniin apa sih yang yang itu peragain ya, itu. peragain Nah, pelampung. Ya. Pas lagi gini aku kayak gini. Dia ngeliat gini. Dia langsung Mas, tolong dihapus. Hah? Aku langsung gemeter, langsung taruh gini. Terus kata Mbak pramugarinya, itu tolong dihapus ya, nggak boleh soalnya di pesawat tidak diperkenankan ngerekam. Oh iya maaf, aku diliatin satu pesawat ngeliatin semua. Karena dia ngomong tuh nyaring banget. Mungkin sengaja karena dia sakit hati ya. Iya. Jadi kayak dia sengaja ngomong besar, terus aku liatin semua orang gini. Terus aku, ya Allah malu banget pertama kali di pesawat. First time naik pesawat jadi gak tahu apa-apa. Iya. Maaf lah ya. Supaya itu malu banget, itu pengalaman termalu aku. Termalu sepanjang sejarah. Iya sih, gue Gila. juga malu, gue ngebayangin. Gue ngebayangin banget satu pesawat ngeliatin terus. Kalau Mbak pramugarinya lihat ini dan masih ingat, mohon maaf. Berarti Tapi udah tua belum? Mbak pramugari bisa jadi udah pensiun. Enggak dong. Pramugarinya kan masih muda, sekitar umur 20-an. Mungkin kalau pensiun kan pramugari 40-an enggak sih? 30 masih bisa terbang kan? Berarti 2015 sekarang udah 2021 berarti 5 tahun, 6 11 tahun. 6. 11 tahun dari mana? Itu mah 2006. Oh iya benar 2015 ya. Iya. Gue kira 2005. Oke, berarti itu pengalaman. Minum dulu ya, minum. Iya, minum. Itu pengalaman termalu, terkocak, itu termalu apa terkocak sih, Termalu sih kalau kata aku. Termalu ya? Iya, Oke. malu banget. Karaka dari kapan pindah ke Jakarta? 2000. Pindah permanen pindah. atau main-main gitu? Dari main yang pertama kan naik pesawat pertama ke Jogja. Nah, itu kan ke Jogja bukan ke Jakarta. Nah, kapan yang ke Jakartanya? Ke Jakarta itu pertama kali pas TikTok launching. Lah, berarti baru-baru aja dong. Enggak. Bukannya Musical.ly. Enggak, Musical.ly mah Masih dulu enggak ada di Balikpapan. modalnya. TikToknya yang kaya, Musical.ly enggak. Terus itu, jadi TikTok pertama kali launching di Indonesia, kan aku tuh content creator TikTok pertama lah maksudnya ya kan. Jadi pas aku launching itu aku dipanggil, di invite ke Jakarta sama admin itu namanya Susi. Hai Susi. Jadi Susi itu orang Susi itu Suli mah teman kita. Jadi Susi itu orang China langsung. Dia ngundang aku lewat line gitu dan langsung ngechat di WA aku untuk katanya bisa nggak kamu hadir di Jakarta. So aku bilang kalau ke Jakarta aku harus naik transportasi udara, aku bilang kayak gitu. Karena kalau dari kota aku itu nggak bisa naik bis atau naik kereta. Terus dia bilang wah berarti nggak bisa dong gini. Terus aku bilang bisa. Naik pesawat, aku bilang gitu. Nah dia pikir naik pesawat itu mahal kan, kayak mungkin sekitar kalau di sana kan kalau naik pesawat itu pasti 2 juta gitu kan, 3 juta. Nah dia tuh nggak tahu kalau dulu tuh masih murah 500.000 gitu kan. Nah akhirnya aku kasih tau harganya dan dia nggak setujuin di refurbish di reimburse tau gak sih? Jadi kayak kita bayar dulu, pakai duit kita nanti diganti. Oh iya. Nah setelah itu bahasanya gaul banget, bahasanya keren banget. Udah ditalangin aja. Oh iya, ditalangin. Nah, ditalangin. Setelah itu sampai Jakarta itu banyak content creator dulu kayak itu yang di-invite yang kakak-kakak tadi invite, ke Susi. Invite. Kalian jangan mikir Bowo di-invite ya karena aku duluan nyebur daripada Bowo. Jadi dulu Bowo tuh belum ada. Jadi TikTok launching, aku dulu baru Bowo. Gitu. Nah, jadi pas aku di sana itu kita ketemu content creator, jadi kayak ada diundang tuh Salsabila DR tuh. Salsabila DR itu di invite. Gitu-gitu. Jadi sampai sana content creatornya banyak, terus tuh kita launching dan itu pertama kali aku ke Jakarta. 2017 apa 18 kayaknya. Oke, 2018 udah nginjek Jakarta. Dari Balikpapan. Di situ kayak ketemu Dinda Casanova. Di situ awal mulanya jadi deket sama Dinda Casanova. Terus siapa lagi? Kak Rian Pahlevi. Iya, ya gitu-gitu. Iya kan. Teman-teman. Kak Febri apa sih? Febri siapa itu? Aduh, siapa sih yang teman serumahnya Rian? Arya. Febri dari mana? Arya Febrian. Ya udah gue bener. Arya Febrian. Ya, itu tuh
Sebenarnya sih sebelum gua terjun di dunia persosmedan seperti ini tuh gua udah duluan kenal mereka nih, kayak Andi Raka, terus ada yang satu lagi yang namanya dari Medan Axel. Muhammad Axel. Terus ada yang namanya Adede, ada yang namanya Putra, Naya, terus itu gue inget kan. Karena gue kayak ngeliat jir mereka bisa meet and greet bareng-bareng fans gitu kan, dan itu pakai duit sendiri, terus bahkan dibayar lagi gitu kan, dapat duit gitu kan. Anjir mereka bisa, kenapa gue enggak gitu kan. Ya di situ gue mulai, nah eranya gue itu sejajaran sama Sandi. Nah eranya gue itu sejajaran sama Sandi. Begitu Sandi masuk ke TikTok, gue masuk ke TikTok. Nah ini nih balance nih, Sandi viral lah di situ kan. Sandi viral. Kalau gue nggak ada viral kalau gue mah gara-gara drama. Karena drama gue, makanya gue bisa naik followersnya itu karena drama. Kalau Sandi gara-gara lagu, adalah pokoknya ku kunci hati. Nah di situ jadi ibaratnya kayak di saat eranya si Andi Raka Saleh perlahan-perlahan kegeser sama eranya Dea, era Dea dan Sandi gitu kan. Tapi karena model Karaka itu suka berbaur sama siapa aja, jadi Karaka nggak tenggelam. Gue nggak bilang mereka nggak ini ya. Gue nggak bilang mereka sombong atau gimana ya. Gue cuma bilangin Karaka emang dia berbaur sama siapa dia rendah hati gitu loh. Kenapa Karaka mutusin untuk pindah ke Jakarta? Sebenarnya aku nggak mutusin untuk pindah ke Jakarta permanen sih. Jadi waktu itu 2019 akhir itu aku ke Jakarta untuk liburan sama teman-temanku yang kayak Rian Palevi, Arya Febrian gitu-gitu kan, untuk pindah ke apartemen liburan seminggu setelah liburan bareng ke Singapura ya kan. Aku berlima, aku berenam, lupa berlima kayaknya, aku berenam. Pokoknya habis liburan ke Singapura ke Jakarta. Ya, mereka liburan ke Singapura enak banget, duitnya pakai duit sendiri lagi, kayak jajan biasa gitu. Padahal di Singapura tuh tiketnya murah, tapi di sananya tuh mahal-mahal banget makanannya. Biaya hidupnya mahal banget. Mahal banget, gue aja kaget-kagetan ke sono. Coba lanjut Kak. Setelah itu habis pulang dari Singapura, aku tinggal di Jakarta selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu di apartemen Jakarta Timur. Berarti lagi posisinya lagi foya-foya. Iya, lagi foya-foya. Setelah itu 2 minggu apartemennya habis, harusnya balik ke kota masing-masing. Ya kan? Aku balik ke kota Balikpapan, yang lain balik kota masing-masing. Tapi karena waktu itu aku entar aja, kan itu juga masih libur kuliah. Libur kuliah. Udah enggak kuliah kalau nggak salah. Nah setelah itu abis dari Jakarta, aku main ke apartemennya Jessica Firly sama Ferdio juga. Jessica Firly siapa? Oh ya, tahu yang gue pertama main ya tahu. Nah apartemennya Jessica sama Ferdio itu yang di bukan. Bukan. Oke. Oh yang di Iya. Oh ya. Nah setelah itu kejebak corona. Kejebak corona gak bisa balik. Jadi waktu itu ada pembatasan kalau mau balik ke kampung masing-masing tanggal berapa gitu. Nah aku mau beli tiketnya udah nggak ada. Kejebak corona nggak bisa balik, ya udah akhirnya di Jakarta dulu. Terus aku bilang ke ibu, Bu Raka di sini dulu deh, gini mau ngontrak rumah per bulan gitu kan. Jadi belum ada untuk bilang mau tinggal permanen di sini, mau pindah ke Jakarta sini, nggak ada. Setelah itu pas di apartemen itu pindahlah ke rumah yang di Ciganjur yang kita tinggal bareng itu. Udah. Jadi nggak ada untuk itu. Nyari rumah itu siapa sih Kak? Itu dikasih tahu sama itu si tetangga. Jadi rekomendasiin gitu ya. Itu di sebelah ada rumah kosong. Oke. Itu berarti dari DM dong dia ngasih taunya. Oh cetan. Oh jadi itu pas sebelum gue datang itu tuh kalian udah tinggal di situ berapa lama sih? Udah berapa bulan sebelum gue datang? Dia datang bulan apa sih? Aduh, gue lupa lagi belum. Kayaknya 2 bulan deh, 2 bulan udah di situ baru dia datang. Oke, 2 bulan stay di kontrakan itu baru gue datang. Jadi dari situlah awal mula kita ketemu.
Terus kita awalnya ketemu sampai bisa tinggal bareng itu tuh gara-gara gue dikenalin sama Yadi, disuruh sama Yadi kemarin. Dia itu chat Kak Raka sama Kak Willy katanya kayak gitu kan. Buat tinggal bareng kata si Yadi kayak gitu kan. Kan posisi juga gue kemarin di situ nggak ada temen. Ada, cuman gue kalau misalnya nggak apa tuh kayak males gitu loh. Karena gue nanya dulu nih, kalian tuh apa atau apa kan? Gue tanya. Iya ini kita di sini kata Kak Willy apa Kak Raka katanya ngontrak. Nah lebih enak kalau apart itu gak bisa berisik. Nah gue lebih milih kalian dong kan, lebih milih kalian. Nah di situ pertama awal mula gue sama Kak Raka sama Kak Willy dan yang lain-lain jadi akrab. Dia penasaran nih awal mula Kak Raka jadi hits kayak sekarang itu tuh gimana? Itu tuh awalnya gara-gara ya Musical.ly itu. Jadi lah bukannya itu udah TikTok ya? Enggak. Aku kan dikenal orang kan dari Musical.ly bukan dari TikTok. Iya benar. Nah, dari Musical.ly itu aku main biasa nggak ngerti cara mainnya dan awal pertama tuh kenal cara mainnya. Iya nggak ngerti cara mainnya, sempat nge-uninstall lagi loh, Dek. Kalau aku uninstall selamanya udah kita nggak bakal kenal. Aku nggak bakal jadi kayak gini. Iya benar. Tapi waktu itu pas aku install nggak ngerti cara mainnya, uninstall dan waktu itu kenal sama temanku yang namanya Syadira sama Berlian Salim. Oke. Nah, Berlian Salim itu jadi ex orang Balikpapan. Jadi teman-teman Berlian juga. Jadi pas aku main Musical.ly diceng-cengin tuh sama teman-temanku. Ih, temennya Berlian Salim nih, temennya Berlian Salim. Iya, dia dulu kayak slow smooth. Temennya Berlian Salim nih, lu kenalan aja sana sama Berlian Salim. Beneran kenalan aku sama Berlian Salim, dikenalin. Jadi kayak kita chatan, akhirnya dikasih tahu Kak gini. Akhirnya si Berlian ngajak duet. Ayo Kak, duet sama aku. Kakak pakai jas, aku pakai baju sekolah. Di situ langsung boom. Ke fitur Musical.ly dulu ada fitur apa? Fitur Me gitu loh. Jadi kalau ke fitur tuh kayak ini, masuk FYP. Nah, yang jadi fitur ya. Gimana sih bacanya? Ya itu. Nah jadi setelah video itu FYP aku duet sama Berlian langsung booming tuh. Aku di situ dikenal sama Queen Rap Smash, si Natasha Hirani. Ya, tahu. Fania Aurelia yang rambutnya pirang itu kayak artis-artis Musical.ly dulu. Iya, dia Ryan kenal. Kings gitu-gitu kan. Kenal banget. Nah, di situ jadi aku dikenal terus di-invite di grup. Dek, bagaimana sih? Pasti dia pernah ngerasain yang ngelihat dari Musical.ly doang tiba-tiba satu grup kita jadi temen gitu loh. Iya benar. Jadi aku di-invite di grup itu kayak aku tuh dari kampung, yang lain tuh dari ibu kota. Nggak ngerti, takut salah ngomong. Jadi aku diem aja, diem. Akhirnya follow-followan. Akhirnya dikenal tek-tekan. Disitulah langsung kayak jadi muser jilid satu lah. Iya benar, muser jilid satu. Benar. Kalau kita TikTokers, kita udah jauh di belakang mereka kemarin. Perasaannya gimana tuh waktu awal tiba-tiba punya followers banyak dan juga endorse? Pertama kali 10.000 followers tuh aku inget banget di Instagram. Aku lagi di 10.000 followers. Di Instagram. Aku lagi di mobil itu 9999. 9999 apa tuh? 9999.000 sebelum 10.000. Oh iya. Nah jadi aku lihat itu aku refresh 9.999. Aku refresh mulu ini kapan 10.000. Jadi kalau 10.000 itu ada tulisan K-nya kan. Iya. Kalau 9.000 belum ada. Jadi aku ya Allah. Pas 10.000 aku teriak sampai aku buka kaca, woi aku 10.000 followers gitu. Karena aku mikirnya di Balikpapan tuh belum ada followers sebanyak itu, ya kan. Jadi kayak banyak juga nih followers 10.000 gitu kan. Ya udah, tapi di situ juga ya masih diremehin sama orang-orang sampai sekarang juga. Iya sih dibully kan, kayak kita dibilang jamet, kita dibilang alay gitu ya. Gue sih bodo amat. Tapi kalau dulu kayak nyesek gitu, kayak kok tega gitu ya. Aduh, kalau diceritain tuh banyak lah ancaman hidup dulu. Emang? Banyak. Sampai aku tuh diancam deh. Tapi bukan sama orang tua kan? Bukan. Jadi aku nggak kenal sama dia, tapi Balikpapan tuh sempit. Aku beda sekolah, aku tahu dia tahu aku. Oke. Ya kan? Sampai di DM tuh sampai sekarang DM-nya masih ada. Dia bilang pokoknya kata-kata kotor banget sampai ada dia ancam kayak gini. Lihat aja kamu, kalau di sana nggak ada lu gue, aku kamu, walaupun cowok sama cowok, cewek sama cewek. Lihat aja kamu ya ketemu sama aku injak lehermu. Aku langsung kayak, aduh gimana nih kalau ketemu beneran gitu kan? Dia iri kali Kak, dia iri. Dulu aku masih nggak tahu tentang hukum dan lain sebagainya, jadi aku masih takut. Kalau sekarang ya, lo macam-macam hukum berjalan. Iya gitu. benar. Selain dapat followers dan juga rezeki dari sosmed, apalagi yang Kak Raka pelajarin
dari karir sekarang? Aku belajar kalau aku dikenal sama orang atau aku punya nama itu lebih dihargain sama orang, lebih dianggap ada. Ya yang aku bilang tadi, dulu aku bukan siapa-siapa, aku di sekolah tuh nggak dianggap ada tau, bener-bener kayak nggak dianggap, kayak diremehin, terus itu dipandang sebelah mata, kayak aku lagi ngumpul, ya udah yang lain ditosin aku enggak gitu, terus itu kayak mau jalan ke mall aku nggak diajak gitu. Oh ya? Kalau sekarang ya kalau aku ke Balikpapan pasti banyak yang bilang, "Ra, kapan pulang nih ke Balikpapan?" Gitu. Sih. Jadi kayak lebih banyak mempelajari itu aja sih, sama mempelajari kalau kita harus tetap bersyukur. Dulu aku kurang bersyukur karena mungkin aku biasa aja hidupnya monoton gitu-gitu. Kalau sekarang aku udah punya duit, aku bersyukur. Dulu aku belum bisa beli apa-apa nih. Kalau sekarang aku udah bisa apa-apa, ya karena apa gitu kan. Jadi aku lebih banyak bersyukurnya sekarang. Oke, siap. Kalau ini pengen tanya nih sama Karaka nih, kalau tipe cewek idaman Karaka tuh kayak gimana sih? Tipe cewek idaman aku tuh kalau bisa request sih kayak ibuku sih. Hah? Gimana tuh? Gambarin dong. Rajin. Oke, bukan gue. Hemat. Bukan gue. Terus itu tomboy. Oh, itu gue. Iya. Emang ibu lu tomboy? Ibuku kan dia kan pakai jilbab, cuma rambutnya pendek banget tuh. Mama emang gitu, mak gue juga. Tapi dia nggak ada wanita-wanitanya, nggak ada lemah gemulainya ibuku tuh. Mak gue juga kayak gitu, mak juga semua kayak gitu deh kayak. Apalagi ibuku guru tahu kan galaknya gimana? Iya benar. Kamu, emang. Iya, aku pernah kan dulu pas aku masih SD, aku satu SD sama ibuku. Apa sih? Jadi aku kelas 3A, ibuku ngajar di 3B, aku nggak boleh diajarin kan. Nggak boleh. Kalau dia udah ngajar tuh satu kelas kelas sampingku tuh udah kedengaran banget suara ibuku tuh. Perkalian 3, siapa yang bisa? Tunggu, alasan kenapa milih cewek tomboy? Lebih karena apa ya? Lebih cocok aja sama aku. Aku pernah pacaran sama cewek kemenye. Aku jadinya kayak ikutan kemenye anjir. Jadi kayak duh malas banget gitu. Gak enak kalau cewek-cewek manja tuh. Aku nggak suka. Ternyata masih ada ya. Tapi banyak sih tuh cowok-cowok yang suka tipe cewek tomboy bukan berarti cewek tomboy bukan berarti cewek yang yang lain arah ya. Cewek tomboy tapi yang masih ada girly-girlynya gitu. Bukan yang potong pendek. Tapi jangan salah loh, kalau cewek tomboy itu kalau misalnya di luar aja tuh kayak pakaiannya cowok, tapi kalau udah pacaran rasain sendiri kalau udah pacaran. Aku pernah punya cewek tomboy. Emang di mana? Di Balikpapan apa Jakarta? Jakarta. Bukan. Oh, bukan. Oke. Jangan bahas. Pernah kepikiran jadiin followers pacar gak? Pacar, bukan bini ya. Serakah lu. Kayaknya kebanyakan aku dapat pernah. Jangan disebut. Jadi sebut. Pernah anjir, tapi dia enggak tahu diri anjir. Kesel gue. Udah next, ini pertanyaan next. Nah, enggak, jadi gue gak usah dijawab nih. Ya udah. Yakin lo mau jawab? Ya udah. Tapi aku 50% cari pacar tuh dari followers tahu. Oke. Kayak ya, misalkan ada yang follow aku, aduh, ini kayaknya masuk kriteria nih, deketin lah gitu. Ada nggak Kak kelakuan followers Kakak yang kocak sampai sekarang? Sampai aneh gitu loh. Pernah, ada. Pas aku pacaran sama, sebut nggak? Sebutin aja. Inisial. Pas aku pacaran sama si W. Jadi ini tuh mungkin pertama kalinya mereka tahu aku punya pacar di sosial media. Oke. Ya kan? Pas aku mengumumkan kalau diri aku udah tidak jomblo, akhirnya dia itu nge-DM. Dia udah kemasuk DM-nya, udah kayak bukan di request lagi. Jadi kayak dia tuh ngomong, "Sumpah Karaka jahat banget, aku kecewa, sakit banget hatiku." Dia nge-videoin sambil nangis-nangis. Dia nangis-nangis, dia nge-videoin terus tuh dia kayak, "Sumpah aku kecewa banget, aku pengen blok, aku gak mau kenal kakak lagi." So aku kayak, ini aku harus gimana? Masa aku harus putusin cewek asliku? Gitu kan. Bukan berarti aku lebih pilih cewekku daripada fansku. Cuma ya bisa memposisikan diri, aku juga berhak
bahagia. Demi apa sih dia berharap sampai bahagia. kayak Iya, ya Allah, sampai nangis, sampai mau sebenci itu. Dan aku akhirnya ngasih arahan Pelan-pelan. kalau iya. Oh, Kan lu balas, aku DM-nya? balas. Oke. Aku bilang, aku masih pacaran, aku belum nikah. Bisa aja aku jodohnya kamu. Aku yakinin gitu loh, bisa iya, jadi jodoh iya. kamu, bisa jadi jodohnya Lagi bukan dia juga dia. suka baperin ini, ngasih harapan. Jadi aku bingung, toh kamu juga masih 15 tahun gitu kan. Masih sekolah lah, gak usah Masih panjang. mikirin. Kayaknya dia kalau misalnya ngeliat videonya sekarang malu deh. Sepertinya kayaknya udah gak, waktu itu sempat mau aku lihat lagi tapi kayaknya udah gak ada deh. Mungkin di Ansen. Iya, di Ansir kayaknya. Seberapa sayang Kak Raka sama keluarga? Wah, Aduh. Pokoknya keluarga nomor 1 deh. Gak Nomor bisa. 2, Allah. Nomor 2 keluarga. Keluarga, ibu, bapak, semuanya keluarga pokoknya. Ya sih gue ngeliat kok Kak Raka bener-bener sayang banget sama keluarganya. Yang diutamain tuh keluarganya. Bahkan sempat deh kemarin aku mikir kayak gini, ibuku udah tua, papaku udah gak kerja juga. Tapi udah sembuh nggak ibu kakak kemarin? Udah. Oke, alhamdulillah. Nah kemarin itu aku bilang sama Willy, sama Ferry, sama anak rumah, guys, aku udah nggak di Jakarta lagi ya, aku mau pamit. Pas udah tinggal di Cibubur tuh, aku bilang kayaknya ini aku udah waktunya untuk pulang. Aku bilang waktuku sekarang aku pengen habisin untuk keluargaku, karena aku nggak mungkin terus-terusan di sini ninggalin keluargaku. Toh aku juga nggak ada bilang aku bakal permanen di Jakarta. Bagaimanapun juga hidupku untuk keluargaku, bukan untuk kalian. Aku bilang kayak gitu. Jadi aku pengen ngabisin waktuku untuk keluargaku dulu. Kasihan masa tua ibuku sama papaku. Kemarin aku udah LDR sama mereka di kuliah 4 tahun di Samarinda. Masa aku pas udah selesai kuliah aku nggak di masa tua mereka sih, aku bilang kayak gitu. Cuma pas aku bilang mau pulang, kata keluargaku, ya udah nggak apa-apa. Selagi kita di sini sehat semua, Raka sehat di sana, kita bakal terus support Raka, bahagia terus. Selagi Raka bahagia, kita juga di sini ikut bahagia, dia bilang gitu. Jadi ya udah, makanya aku di sini kerja untuk mereka, bukan untuk siapa-siapa. Oke. Berarti kemarin waktu pas kakak kuliah itu sempet itu 2000 berapa? 2015. Oke, berarti pernah sempet ninggalin LDR 3 tahun 10 bulan. itu, tapi nggak ada bolak-balik itu? Ada. Tapi setahun sekali. Iya, kayak nggak setahun sekali juga, setahun 2 kali, 3 kali gitu. Oke, tapi kan juga lama sih itu. Jangan ngeliat ke sono, ngeliat ke sini. Jadi ini ada game namanya Rapid Question. Dia ngasih pertanyaan, Kak Raka harus jawab cepet dan alasannya kenapa milih jawaban tersebut. Oke? Jangan lihat ke sono. Pertanyaan yang pertama, jadi guru atau selebgram? Selebgram. Kenapa? Karena dulu aku sempat mikir kalau aku pengen jadi guru, nggak mau jadi selebgram, karena aku bukan mencari duitnya, tapi mencari pahalanya. Karena kalau kita sebagai guru itu, insya Allah kalau kita membagikan ilmu yang kita bagikan itu bakal jadi amal jariah. Oke. Sampai kita meninggal pun itu amal bakal tetap masuk. Terus kenapa lu pilih selebgram? Karena aku nggak bisa bangun pagi, Dek. Oke. Aku susah banget bangun pagi. Oke. Jadi daripada aku telat, ntar muridku tiba-tiba ada yang manjat, ada yang jadi cicak, ada yang jadi ke ayam. Bingung ntar. Ya udah deh, ntar aja jadi gurunya gitu. Di sini ya. Pilih cewek Jawa atau Medan? Jawa. Kenapa? Alasannya? Ibuku pernah bilang kalau mau cari cewek suku apapun itu, kalau bisa cari cewek suku Jawa karena bisa disiksa. Maksudnya siksa, bukan disiksa dipukulin ya. Jadi ibuku tuh tipikal orang yang nggak suka orang malas. Iya benar. Jadi cewek Jawa tuh rata-rata legowo. Legowo ayu. Nah, jadi kayak Ayu. manut-manut ae kalau Iya. kata orang Jawa tuh, ikut-ikut Iya, benar. aja. Jadi kayak disuruh ini mau, rajin, tegas gitu. Oke, benar. Pilih Jakarta atau Balikpapan? Apanya ini? Ya kotanya. Pilih Jakarta apa Balikpapan? Jakarta deh kayaknya. Jakarta deh. Alasannya? Kalau teman-temannya Jakarta, tapi kalau suasananya itu Balikpapan. Berarti nggak ada pilihan. Makanya aku bilang apanya dulu. Ah. Circle-nya aku suka teman-teman Jakarta karena ya satu hobi gitu loh. Oke, Kalau teman-teman iya, Balikpapan iya. aku susah ngajak kontennya gimana. Iya benar. 4. Pertanyaan keempat. Lihat sini jangan ke sana. Pilih TikTokers atau YouTubers? TikTokers. Why?
Karena orang banyak kenal aku dari TikTok. Oke, siap. Pilih keluarga apa teman? Keluarga. Oh iya, siap. Jelas. Kenapa? Ya kan aku dilahirkan dari Oh, ibuku, iya, bukan benar. dari temanku. Benar. Lagian juga pertanyaannya bener nih. Jadi teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton. Dia pengen tanya ke kalian untuk bintang tamu selanjutnya di episode DNA ini, kalian mau kita undang siapa? Tolong komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube 100 Entertain. Bakal banyak program-program seru dari Dea dan teman-teman Dea yang ada di 100 Entertain. Mau teman-teman 100, mau teman-teman di luar 100, itu bakal banyak programnya seru dari kita semua. Terima kasih Kak Raka sudah mau Bentar hadir. deh, aku mau kasih satu challenge buatmu. Apa anjir? Siapa yang setuju kalau dia next challenge-nya Ayo guys, sudah ngundang akhirin. mantannya? Nggak, kita Challenge. akhirin. Bye bye semuanya. Assalamualaikum.